Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa amma sunnatul lati la tafkhushul mukhalafatu fiha kajalsatil istirahati fala yadurrul ityanu biha. Adapun sunnah yang tidak mencolok oleh berbeda dengan imam fiha pada sunnah tersebut kajalsatil istirahati, contohnya seperti duduk istirahat, fala yadurrul ityanu biha, maka yaitu tidak mengapa oleh mendatangkan dengan sunnah tersebut. Bal yundabu lil ma'mumi an ya'tiya biha, bahkan disunnahkan bagi makmum oleh bahwa mendatangkan oleh makmum dengan sunnah tersebut. Wa in tarakahal imamu, dan meskipun meninggalkan akan sunnah itu oleh imam. Wa idza fa'alahal imamu la yalzamul ma'muma muwafaqatuhu fid dawam, dan apabila mengerjakan akan sunnah yang tidak mencolok berbedanya oleh imam, maka tidak wajib pada makmum oleh bersesuaian dengan imam, ngikutin imam fid dawami, pada sudah terlanjur. Wa amma fil ibtida, adapun pada permulaan, fayajibu muwafaqatuhu, maka wajib oleh menyesuaikan dengan imam, bi an yaqtada bil imami wa huwa jalisun lil istirahati, dengan bahwa mengikut oleh makmum kepada imam padahal adapun dia imam yaitu duduk bagi istirahat. Fayalzamuhu muwafaqatuhu fihi, maka wajib pada makmum oleh menyesuaikan dengan imam pada duduk istirahat. Bi khilafi ma idza iqtada bihi fi ghairi julusil istirahati, lain halnya barang yang apabila mengikut oleh makmum dengan imam pada selain duduk istirahat, kan nuhudi, seperti berdiri bangun, fala yalzamuhu muwafaqatuhu fihi, seperti bangun berdiri, maka tidak wajib akan makmum oleh mengikuti imam fihi, pada duduk istirahat, li'adami fukhsil mukhalafati, karena ketiadaan mencolok perbedaannya. Wahadi asyaroha an yutabi'u, adapun yang ke-11-nya yaitu bahwa mengikuti oleh makmum akan imam, bi an yata'akhkhara taharrumuhu, dengan bahwa terbelakang oleh takbiratul ihramnya makmum, an jami'i taharrumi imamihi, dari seluruh takbiratul ihram imamnya makmum. Wa an la yasbiqahu bi ruknaini fi'liyaini,
amidan aliman, dan bahwa tidak mendahului oleh makmum akan imam dengan dua rukun fi'li padahal sengaja-ngaja lagi tahu haramnya. Wa an la yatakhir anhu bihima bila udhrin, dan bahwa tidak terbelakang oleh makmum dari imam dengan dua rukun fi'li dengan tidak ada uzur. Fa in qaranahu fit taharrumi walau syaqqa darra, maka jikalau membarengi oleh makmum akan imam pada takbiratul ihramnya imam, walau syakkan sekalipun yaitu ragu-ragu, darra maka madarat oleh membarengi imam. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara, supaya kita dalam solat berjamaah itu sah, supaya makmum itu sah ngikut imam, supaya berjamaahnya benar, maka harus memenuhi 11 persyaratan. Malam hari ini akan menutup pembahasan yang ke-11, namun melanjutkan pembahasan yang ke-10 terlebih dahulu yang belum tuntas. Syarat sah berjamaah yang ke-10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam pada sunnah yang mencolok menurut agama. Jika beda tuh kagak ngikut, beda tuh kagak ngikut. Jadi sunnah dalam berbicara berjamaah, sunnah solat dibagi dua. Ada sunnah yang mencolok bedanya, ada sunnah yang tidak mencolok. Mencolok tuh kebangetan, tidak kebangetan bedanya dalam agama. Kita malam hari ini akan membahas sunnah yang tidak mencolok bedanya. Artinya pada beberapa kerjaan imam kita enggak ngikut, enggak ngapa. Kita beda sama imam, enggak apa-apa. Imam ngerjain kita enggak apa-apa. Kita ngerjain, imam kagak ngerjain, enggak apa-apa. Masih sah bermakmumnya. Mana contoh sunnah yang tidak mencolok perbedaannya? Duduk istirahat. Mana lagi ngangkat tangan? Ngangkat tangan. Mana lagi baca tasbih? Mana lagi duduk tawarruk, duduk iftiras? Ini sunnah kalau beda dengan imam nggak apa-apa. Imamnya duduk tasyahud awal, kitanya duduk tawarruk, nggak apa-apa, nggak batal. Kan baru dua, tapi duduknya satu saja, nggak apa-apa, nggak batal. Kan beda sama imam, nggak apa-apa. Bedanya dimaafin. Imam samiallahu liman hamidah, tangannya lempeng aja, kitanya sedekap, nggak apa-apa. Beda dengan imam, sebab sunnahnya
tidak mencolok. Imamnya duduk istirahat, kitanya langsung diri, enggak apa-apa. Imamnya langsung diri, kita duduk istirahat, enggak apa-apa. Sebab duduk istirahat, duduk tawarruk, duduk iftiras, ngangkat tangan, ini sunnah yang tidak mencolok. Berbedanya, kita ambil contoh duduk istirahat. Sehingga oleh karena peraturan nomor 10 tidak boleh beda dengan imam pada sunnah yang mencolok. Berarti pemahaman terbaliknya, wa ammas sunnatul lati, adapun sunnah yang tidak mencolok berbeda dengan imam menurut agama, kita ambil contoh duduk istirahat adanya pada rakaat 1 dan 3, di luar maghrib 3. Ya tentu subuh, ya subuh juga nggak ada 3-nya, nggak ada. Gitu 1 dan 3 dohor, asar, isya. Kalau 1 5 waktu, 5 waktu. Semua iya 5 waktu semua sholat. Kalau 3 dohor, asar, isya. Itu duduk istirahat. Nah, bila duduk istirahat karena kategorinya sunnah yang beda dengan imam enggak mencolok, maka tidak mengapa beda dengan imam. Sehingga bila imam ninggalin, enggak apa-apa makmum ngerjain. Bahkan bukan enggak apa-apa, sunat masih. Sunat makmum ngerjain walaupun sang imam ninggalin. Sunat duduk iftiras makmum walaupun imam sholat dohor baru 2 rakaat duduk tawarruk. Iftiras beda nggak apa-apa. Sunnah masih makmum sedekap sambil menamidah walaupun imam tak sedekap. Lah imamnya nggak sedekap, kita enggak. Imam sedekap dia sedekap, enggak. Beda. Imamnya ngangkat tangannya dikit doang. Sunat kita beda. Allahu Akbar. Oh, pelit banget. Kita tetap Allah. Sah. Kan beda sama imam. Enggak apa-apa, enggak mencolok. Imamnya ada naruh tangannya di leher, kita enggak. Jadi Allah. Kita enggak apa-apa. Karena tidak mencolok. Bila imam ngerjain, makmum ninggalin, enggak apa-apa. Bila makmum ngerjain, imam ninggalin, enggak apa-apa. Sebab itu sunnah yang perbedaan dengan imam tidak mencolok. Tapi ingat, bila imam ninggalin, makmum masih sunat ngerjain. Duduk istirahat. Duduk istirahat. Bila imam ninggalin, makmum masih boleh bahkan bukan boleh, sunnah ngerjain. Tapi bila imam ngerjain, makmum dilihat bisa boleh ninggalin, bisa wajib ngerjain. Repot. Kapan yang boleh ngerjain, boleh tidak duduk istirahat bila imam ngerjain? Kalau ikutnya dari mula. Kalau udah terlanjur. Kalau udah terlanjur tuh ikutnya dari awal. Kita ikutnya dari awal sama imam. Ikut dari, artinya dari awal tuh bukan dari awal sholatnya imam. Kita udah ikut. Maka rakaat pertama imam duduk istirahat, kita enggak apa-apa. Karena ini udah kadongan, udah ikut dari awal. Tapi kalau mula-mula ikut imamnya, diduduk istirahat, itu mewajib.
Karena di permulaan. Contoh, imam lagi sujud kedua. Begini dulu sebelum contoh. Dalam berjamaah tuh jangan kayak orang-orang. Itu kalau imam udah lagi sujud, kita diri aja nunggu dia bangun. Nunggu dia bangun baru kita ikut. Atau nunggu duduk tasyahud baru kita ikut. Sholli. Jangan. Pokoknya imam lagi ngapain aja kita kudu ikut. Yang perlu diingat oleh kita tuh, kalau enggak ruku sama imam, rakaat enggak dapet, itu aja. Imam lagi sami Allah, udah takbir aja. Allahu Akbar. Sami Allah, ya udah, sami Allah liman hamidah. Tapi rakaat enggak dapet, iya ganjarannya gede. Jangan nunggu imam udah selesai sujud kedua baru diri, baru soli. Tapi imam lagi sujud, kita ngobrol aja, gimana tadi dagangin tadi pasar Bayoran? Dagang pasar Bayoran tadi, ya lumayan sih, gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini nggak benar. Pokoknya imam lagi ngapain aja kita ikut. Sekarang imam lagi sujud kedua, rakaat pertama nih, kita Allah sholli, Allah, pas Allahu Akbar, imam duduk istirahat. Kita wajib duduk istirahat, uang ngikutnya saat duduk istirahat. Kalau ngikut awalnya duduk istirahat, ya kita kudu duduk. Nah, jangan kita diri, Allah Akbar, diri aja, entar aja nunggu dia diri, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau ikutnya dari mula-mula sholat imam, maka kita boleh duduk istirahat, boleh tidak. Artinya ketika imam ninggalin masih sunat, ketika imam ngerjain enggak batal, kita enggak Tapi ketika kita ngikut imamnya pas imam lagi duduk istirahat, maka kita wajib duduk. Kenapa? Karena yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtidah. Dalam kaidah hukum, dimaafin yang udah kadongan, apa yang tidak dimaafin di permulaan. Kita mau udah kadongan, ngikutnya dari tadi dimaafin, ente nggak duduk istirahat nggak apa-apa. Tapi yang baru mulanya, lagi duduk istirahat imam baru ngikut, maka kita wajib duduk karena mulanya kita di situ ngikut imam. Begitu, ngikut imam. Begitu. Jadi intinya kalau duduk istirahat imam ngerjain, kita nggak ngerjain, nggak batal sholat kita. Imam ninggalin, kita ngerjain, nggak batal sholat kita. Nih kita ngomongin batal ntar sunat kerja apa enggak. Pokoknya disinilah bakal beda. Ganjaran sholat itu tergantung sempurnanya kita pada bagian ngerjain. Begitu. Gitu, ngerjain. Imamnya nggak sedekap ya nggak apa-apa, kita sedekap. Nah, jadi ikut aja. Begitu. Jadi ini namanya sunnah yang tidak mencolok. Bedanya, imamnya baca tasbih sekali atau Rabbik firli segitu dong, kitanya sempurna, nggak apa-apa. Jadi imamnya nggak mau Sayyidina, kitanya baca Sayyidina, nggak apa-apa. Karena sunnah yang tidak mencolok, nggak kebangetan, beda sedikit masih ditolerir oleh agama, masih ditolerir, masih dimaafin, beda begitu, nggak apa-apa, ikut aja, ikut aja. Jadi kita harus pahami pada berjamaah ini yang mana kudu ngikut percis, mana yang tidak, begitu. Bahkan kalau kita belum kelar sholatnya, sunatnya beda, imamnya
tasyahud akhir, lah duduknya tawarruk, kan ngikut imam. Jangan, kita bangunnya susah, bangunnya, maka kita mah karena mau diri lagi, kita mah disunahkan duduknya tidak tawarruk tapi iftirash, karena kita mau diri lagi. Kalau imam mah nggak diri lagi, maka duduknya tawarruk. Kalau kita duduknya tawarruk, apalagi duduk di antara dua sujud, tawarruk ribet, kakinya diselobokin tuh ribet. Selesai pembahasan syarat sah berjamaah ke-10. Terakhir, malam ini terakhir, pembahasan tentang syarat-syarat berjamaah. Ke-11, aturan berjamaah an yutabi'ahu. Ke-11, makmum wajib ngikutin imam. Saudara, kalau ada kiai-kiai itu mau tabligh, suka ada motor di depannya, depan mobil kiai-kiai mau ceramah, namanya patwal, pengawal. Pengawal tuh di depan apa di belakang? Hah? Depan. Kalau di belakang? Pengakhir. Kalau di belakang namanya pengakhir. Itu mah ngapain ngawal kiai di belakang mobil kiai? Itu si kiai ngawal ente namanya. Begitu. Namanya pengakhir kalau di belakang. Kalau di depan pengawal. Begitu. Pengawal. Begitu. Nah, berjamaah kudu ngikut. Kudu makmum ngikutin imam. Ngikut tuh di depan apa belakang? Di depan apa belakang? Belakang. Ini mengikut kiainya belum makan, dia udah makan. Gitu. Ini ngikut nggak ini? Enggak ini. Dia kiainya aja belum makan, dia udah makan duluan. Dia berarti bukan ngikut, berarti pengawal. Kalau pengawal begitu, harus paham. Itu pengawal makan, ntar aja nunggu kiai. Ya kiainya nggak makan, langsung jalan. Ya lapar, pingsan di tengah jalan, pingsan gara-gara telat makan. Salah dia. Dia kan pengawal, bukan pengakhir. Kalau ngikut di belakang, namanya ngikut di belakang. Itu kata dia ngikut duluan. Udah makan? Udah ya. Waduh, ente sih bukan ngikut, kiainya aja belum. Begitu, akhirnya kiainya bekasan. Waduh, ini ndak bener ini. Ndak benar. Begitu, ngikut. Begitu. Jadi yang namanya berjamaah, makmum wajib ngikut imam. Ngikutin imam. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innama ju'ilal imam liyutamma bih wa idza kabbara fakabbiru. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Bila imam telah beres takbir, maka Anda baru takbir, namanya juga ngikut. Namanya juga ngikut. Jadi makmum wajib ngikut imam. Apa tuh ngikut? Ngikut tuh di depan di belakang? Enggak boleh
makmum takbiratul ihram, arti ngikut imam tuh 3. Artinya makmum kagak boleh takbiratul ihram duluan sebelum imam. Imam belum, udah Allahu Akbar. Loh, imamnya siapa? Ntar imam dulu. Imam udah Allahu Akbar, baru kita takbir. Itu namanya ngikut. Ngikut di belakang. Imam takbiratul ihram, maka kita baru enggak boleh kita takbiratul ihram duluan, imam belakangan. Namanya juga ngikut. Ngikut mah kudu belakangan. Ngikut. Begitu. Arti ngikut, jangan sampai kudu belakangan, takbiratul ihramnya makmum, dan kudu duluan takbiratul ihramnya imam. Itu arti ngikut. Arti ngikut, takbiratul ihramnya makmum kudu belakangan, takbiratul ihramnya imam kudu duluan. Itu namanya ngikut. 2, tidak boleh ngebalap imam dengan 2 rukun fi'li. Enggak boleh ngebalap imam dengan 2 rukun fi'li. Rukun sholat ada 17, terbagi 3. Ada rukun qalbi, rukun bangsa hati, niat. Ada rukun qauli, rukun yang diucapin, ada ada 5 yang diucapin. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca at-tahiyatul, baca solawat, baca salam. Yang ketiga rukun fi'li, rukun gerakan, sisanya. Makmum kagak boleh balapin imam dengan 2 rukun fi'li. Contoh, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya rukun gerakan. Imamnya masih diri baca surat, makmum udah sujud aja. Udah sujud, pasti bakal di imam ngerjain kok kayak gua. Begitu. Lu kan makmum, ngikut, jangan duluan. Jadi enggak ruku, enggak i'tidal. Ini nih batal. Sebab bukan ngikut. Bukan ngikut. Tapi rukun fi'li, rukun kauli enggak apa-apa. Kita udah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, imam masih at-tahiyatul, enggak apa-apa. Rukun kauli enggak boleh, tapi enggak boleh juga kalau sengaja. Kalau enggak sengaja mau enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipikir imamnya. Maklumlah dia kurang begitu perhatian, lampunya mati, jarang bayar listrik. Begitu. Sampai PLN punya utang gara-gara pada nunggak. Begitu. Itu saudara. Jadi karena pas kita sujud, belum imam kita, imamnya teman kita yang sebelah. Itu namanya nggak sengaja, nggak apa-apa, diri aja lagi. Ternyata imamnya masih diri, begitu, begitu. Nggak boleh. Kalau 2 rukun fi'li.
Jadi enggak boleh membalap imam dengan 2 rukun fi'li. Kalau 1 enggak apa-apa, masih ditolerir. 1 begitu, apalagi belum 1 disunat doang. Imam walam yakullahu, baru yakullahu udah turun aja tangannya, udah turun aja, kata dia pasti imam bakal ruku nih, kayak gitu, udah turun aja, itu enggak apa-apa. Sebab yang batalin ngebalapnya 2 rukun fi'li. Ini mah belum, cuma nurunin tangan doang, nunggu imam ruku. Walam yakullahu, udah imam baru waladol, udah amin. Entar dulu dolin aja belum, udah baru dol aja udah amin aja. Gitu. Bocah, ini masalahnya udah kumisan. Kita mau kata bocah, udah kumisan terawihnya. Bocah mulu yang disalahin, sian bocah. Begitu. Orang udah gede juga begitu juga. Sholat ya Allah kakinya ketitit temennya lagi, ada aja gitu. Udah gede ada aja, susah. Jangan balap imam dengan 2 rukun. Kalau 2 rukun fi'li balap namanya kagak ngikut imam. Ngikut imam kalau 1 masih ditolerir. Imamnya sujud, dia udah bangun, dipikir imamnya udah bangun, belum ya, begitu, dia sujud aja lagi, udah lama dibangun lagi, belum juga, diintip imamnya nangis, khusuk, kumisnya kejepit balik, jadi dibingung dia, kumisnya kan panjang, kejepit balik, ini gua tarik pedes, begitu, nangis, nangis dia, nangis. Ya Allah, dikata jagoan gak pernah nangis, nangis juga. Begitu, nangis juga. Ketiga, arti ngikut imam makmum kagak boleh telat ampe 2 rukun fi'li tanpa udzur. Makmum gak boleh telat. Telat tuh ketinggalan. Imamnya udah sujud, makmumnya masih diri. Ini batal. Kecuali ada udzur. Imamnya cepet. Tarawih biasa. Ngebut imam baca surat. Lah kita baca surat udah waladolin. Nah, kita baru baca surat. Baru juga Maliki Yaumiddin udah kufuwan ahad rakaat 2. Imam ruku. Kita ruku, lah batal sholat kita. Wong belum baca Fatihah. Makmum kita bukan masbuk, muafiq dari awal. Maka kita udzur, wong Fatihahnya belum kelar. Maka kita kudu rapihin Fatihah. Imam ruku biarin. Imam sami Allah biarin. Imam sujud pertama biarin terus saja. Begitu. Imam dulu sujud masih dimaafin. Imam sujud kedua ini penentuan. Jangan sampai bangun imam sujud kedua kita belum ruku. Begitu. Begitu. Pas sudah imam bangun, Allahu Akbar, rakaat kedua umpamanya. Rakaat kedua, rakaat pertama kita masih sirotol. Masih sirotol aja. Ini bagaimana ini? Kita udah sia-sia. Atau imamnya tasawuf akhir, kita masih sirotol, udah bangun dari sujud kedua, duduk, nggak boleh terusin diri, batal kalau nggak mau faroqah. Kenapa? Karena ketinggalan. Begitu, lebih dari 3 rukun yang panjang. Kalau begitu, jadi bagaimana kalau kayak taraweh tuh? Kalau kayak taraweh tuh harus ngerti kita jadi makmum. Bareng nggak apa-apa. Bareng kalau berketinggalan. Tapi yang bagus separuh Fatihah aja. Kalau taraweh tuh yang imamnya ngebut. Kita jangan salahin imam juga. Sebab ini payah imamnya ngebut. Enggak usah payah. Sebab imam tuh pesanan makmum. Kira-kira nih yang ngaji saya mau tanya, yang kagak ngaji nggak saya tanya. Sebab yang kagak ngaji saya tanya harus samperin rumahnya tuatu sama saya. Yang saya tanya yang ngaji aja. Nih yang ngaji nih kira-kira terawihnya pengen lambat, pengen cepet.
Tuh, yang ngaji aja pengen cepet. Lah jadi kalau imam ngebut tuh jangan disalahin. Emang pesenan makmum. Maka kalau imamnya taraweh ngebut, baca suratnya. Artinya ngebut yang wajar, yang tajwidnya masuk. Maka kemudian kita tuh separuh imam baca surat kudu baca. Ingetin. Separuh imam baca Fatihah, kita mulai bismillah. Imam udah maliki yaumiddin atau diiyakan maliki yaumiddin, udah din, kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu kalau imamnya ngebut. Jadi nanti pas imam kufuwan ahad, kita wadolin. Namanya makmum udah ngaji. Yang kayak gitu. Jangan nunggu imam wadolin baru baca surat. Mana bacanya seayat doang lagi salamun. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada tuh di Pasundan. Saya pernah ngaji satu Ramadan di daerah Ciamas. Itu di kampung. Di kampung itu tarawih. Pokoknya rakaat kedua bukan kuluhu lagi. Nih cakep nih. Salamun. Wadhalin amin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahu akbar. Itu begitu. Itu sholat pertama-tama saya itu udah bingung aja. Ini rakaat dua nih. Kadang lupa kalau itu rakaat 2. Wadolin, waduh rakaat 2 nih. Itu saya pernah begitu. Namanya ada ulama ahli tafsir. Namanya Syekh Sulaiman. Apa? Lah iya, agama itu harus paham. Ini supir dari Batak apa dari Sunda? Sunda tuh lembek. Kalau Batak tuh cepet karena ada kelok 9. Itu dia harus paham dia. Jadi kalau imamnya ngebut, ya makmum harus paham. Oh iya, imam harus paham makmum. Iya harus begitu sholat. Jangan sampai imam waladhdallin baru bismillah. Ya udah wassalam. Mana kuluhunya ngebut lagi. Begitu. Kalau di Mekah nggak usah. Emang dia lama dia baca. Lama. Begitu. Karena ada di kampung kita cepet. Ya begitu. Ngertilah imam tuh. Sesuai dengan irama makmum. Kalau dia dipaksa lama, diomelin sama pengurus masjid. Ini kotak amal dikit. Gara-gara enteng imamin, orang kampung berhenti. Jadi imam juga kebut pesanan pengurus. Jadi enggak usah disalahin imam. Imam harus ngerti dah. Begitu. Harus ngerti. Bagaimana kalau makmum bareng dengan imam takbiratul ihramnya? Batal sholatnya. Bareng. Bagaimana makmum duluan salam, imam belum? Lah batal. Kalau sengaja ngajak. Waalaikum. Duluan aja, mufarokoh kagak. Pokoknya syarat sholat yang ke-11 ngikutin. Kalau ngikut kudu belakang. Jangan ngikut duluan. Kalau duluan namanya pengawal. Kalau belakangan pengakhir. Nah, makmum nih pengakhir. Kudu belakangan imam. Wis segini aja dah. Jangan banyak-banyak ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini.